Waktu terus berjalan, Bang Adul semakin sukses. Ia juga sudah memiliki rumah yang dibangunnya sendiri. Restoran yang dipimpin Bang Adul berjalan normal dan bahkan semakin berkembang. Bang Adul dan anak buahnya bekerja dengan sangat baik, membuat para pengunjung terkagum atas perubahan Bang Adul dan anak buahnya yang dahulunya adalah preman pasar. Ajmal dan Izan menjadi daya tarik tersendiri, membuat orang-orang semakin terhibur ketika mengunjungi restoran. Kelakuan lucu mereka berdua tak bosan-bosannya diperhatikan semua orang. Restoran itu semakin terkenal, sampai media-media lokal datang meliputnya, mengambil foto dan mewawancarai Bang Adul. Surat kabar lokal bersampul foto Bang Adul bersama kucingnya pun menjadi bacaan yang sangat populer di kala itu. Berita dan kisah seorang preman yang berubah hidupnya berkat dua kucingnya itu semakin menyebar ke berbagai pelosok. Bang Adul yang semakin terkenal tidak pernah membanggakan dirinya, karena ia tahu itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menyukai Bang Adul, tapi ada saja orang yang tidak suka dengannya. Terutama orang-orang yang berprofesi seperti Bang Adul. Mereka iri dengan Bang Adul dan restorannya yang semakin berkembang. Sampai diam-diam ada seseorang yang terus mengintai dan menyelidiki Bang Adul. Hari berganti, semua orang sibuk bekerja di bagiannya masing-masing, termasuk Bang Adul. Restoran kala itu sedang ramai-ramainya. Ajmal dan Izan di tempat biasanya bertingkah lucu. Namun hanya ada satu anak kecil yang sedang bermain dengan mereka. Kemudian, datang satu orang dewasa bertopi dan berkacamata hitam, ikut mengelus-ngelus Ajmal dan Izan dengan lembut. Sampai tak lama, Ajmal dan Izan langsung tertidur oleh orang itu. Orang itu lalu menggendong satu kucing, yaitu Ajmal, seperti menimang bayi. Anak di sampingnya ikut tersenyum gemas melihat Ajmal yang tertidur. Tapi tiba-tiba, orang itu mengeluarkan kain hitam dan membungkus Ajmal di dalamnya. Anak di sampingnya langsung terkejut dan terheran. Orang itu menoleh-noleh ke sekitar dan langsung berdiri, berjalan cepat keluar restoran. Anak kecil yang melihat kejadian itu langsung berteriak mencoba memberitahu Bang Adul. Tapi suasana yang ramai membuat suara anak itu tidak terdengar jelas. Anak itu berlari ke Bang Adul, menarik bajunya, dan barulah Bang Adul sadar. Hanya tinggal Izan saja yang sedang tertidur, sedangkan Ajmal sudah tiada. Bang Adul berlari keluar restoran seperti yang ditunjuk anak itu. Bang Adul berlari dengan sangat syok, berharap segera menemukan Ajmal. Tapi terlambat, Bang Adul sudah kehilangan jejak. Ia tak menemukan orang yang membawa Ajmal. Anak buahnya dan beberapa pengunjung menghampiri Bang Adul, membantu mencari Ajmal, tapi hasilnya tetap nihil. Ajmal telah diculik dan dibawa entah kemana. Kejadian itu membuat Bang Adul, anak buahnya, dan para pengunjung di situ bersedih karena mereka semua juga menyayangi Ajmal. Bang Adul kemudian menghampiri Izan yang tertidur sangat pulas. Ia bersyukur Izan tidak diculiknya juga. Tapi ia terheran kenapa Izan tidak mengeyong seperti biasanya, apalagi kalau tahu Ajmal dibawa orang yang tak dikenal. Pasti Izan langsung mengejarnya. Bang Adul membangunkan Izan, tapi tidak bangun juga. Salah seorang pengunjung mengatakan, mungkin Izan dibius oleh si penculik itu. Benar saja, di tempat lain, si penculik Ajmal tertawa puas. Hahaha, aksiku berhasil dengan sangat mulus. Membius dua kucing itu memang trik paling tepat untuk mengurangi resiko kegagalanku ini. Hahaha. Sekarang kita lihat, masihkah restoranmu ramai dengan hilangnya satu kucingmu itu? Adul. Hahaha. Bang Adul pulang hanya bersama Izan. Di rumahnya,
Ia tak tenang karena terus memikirkan Ajmal. Ia duduk merenung bersama Izan di pangkuannya. Air mata kembali menetes dan semakin deras tak henti-hentinya. Ia sangat kehilangan Ajmal. Apalagi keadaan Ajmal yang buta membuatnya semakin khawatir akan keadaannya. Bang Adul merasa sangat galau kala itu. Hatinya belum bisa tenang. Satu-satunya tempat untuk menenangkannya adalah masjid. Ia pun bergegas ke masjid. Ia bersujud dan memohon kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir dengan Ajmal kucing butaku. Aku mohon, temukanlah ia bersamaku secepatnya. Aku kasihan dengannya. Aku menyayanginya. Tolong ya Allah, jangan sampai ia kenapa-kenapa. Aku sangat khawatir. Kembali menangis Bang Adul dengan derai air matanya. Ustadz Ahmad datang menghampiri Bang Adul. Ia mencoba menenangkan dan menghiburnya. Bang Adul merasa lebih tenang karena ada Ustadz Ahmad yang siap mendengarkan semua keluh kesahnya. Ustadz, kenapa ada orang yang tega melakukan ini pada saya, Ustadz? Apa salah saya, Ustadz? Kata Bang Adul. Yang sabar ya Bang Adul. Ini adalah ujian dari Allah pada hambanya untuk meningkatkan derajat hambanya yang beriman. Yang penting sekarang adalah kita terus berdoa, berusaha dan berserah kepada Allah. Semoga kucingmu tidak apa-apa sampai kamu menemukannya kembali, kata Ustadz Ahmad. Kemudian Bang Adul mengusap air matanya. Di tempat yang jauh penculik itu berada. Hahaha, kucing ini enaknya diapain ya? Mana buta lagi? Dul, suka banget melihara kucing begini. Tapi kesel juga sama nih kucing. Gara-gara dia, restoran si Adul jadi ramai melulu. Ajmal sudah tersadar. Ia kebingungan dengan sekitarnya. Ia berada di dalam kardus, tapi ia sama sekali tak mengenali tempat itu dengan baunya. Si penculik itu berpikir apa yang akan dilakukan pada kucing itu. Apa gua minta tebusan aja ya sama si Adul? Enggak. Tujuan utama gua adalah untuk menghilangkan kucing ini agar restoran si Adul nggak rame lagi. Oke, gua udah putusin. Kemudian si penculik membawa Ajmal pergi. Ajmal semakin bingung mau kemana ia dibawa. Sampai di pinggir sungai yang deras, si penculik itu berhenti. Ia mengeluarkan Ajmal dan mengangkatnya. Hahaha, hei Cing, selamat jalan ya. Semoga lu nggak hidup lagi. Hahaha. Hal tak diinginkan pun terjadi. Ajmal dilempar ke tengah sungai yang deras tanpa belas kasih oleh manusia durjana itu. Hahaha, dadah. Ajmal tak berdaya. Ia berusaha mengayuhkan kakinya, mencoba berenang meraih tepian. Tapi sia-sia, derasnya aliran sungai membuat tubuhnya terus bergulir. Ditambah matanya yang buta tidak tahu harus mengayuhkan kakinya ke arah mana. Air memasuki hidung, mulut dan telinganya. Ajmal tak bisa bersuara lagi. Ajmal tak kuat lagi. Ia tak bisa bernafas. Apakah ini akhir dari hidupnya?